Bos ini sangat baik. Tidak hanya memberikan saya setelan. Begitu juga dengan dasi ini. Yang satu ini dibordir dengan sutra luo perempuan dan kelinci. Klasik yang terjalin dari generasi ke generasi. Saya juga berharap Anda dan kekasih Anda hidup panjang dan bahagia. Ada cinta yang tidak akan pernah terpisahkan. Itu hebat, saya sangat tersentuh. Terima kasih. Mama, ada apa denganmu? Apakah kamu merasa tidak nyaman? Ah, tidak apa-apa. Mama tiba-tiba sakit kepala, tidak apa-apa. Kalau begitu, apakah kamu ingin periksa ke dokter? Tidak perlu, tidak perlu. Cheng Yan. Bosmu. Siapa namanya? Nama belakangnya Ju, dan namanya Ju Degang. Betapa baiknya dia. Saya merasa seperti memiliki ikatan khusus dengannya. Bisakah saya masih bersamanya? Mama, kamu benar-benar baik-baik saja? Baik. Mama hanya sakit kepala. Baik. Kamu lanjutkan. Katakan, saya mendengarkan. Saya sudah selesai. Selain yang baru saja saya katakan. Apakah dia mengatakan hal lain padamu? Saya sudah banyak bicara. Tidak ada. Hanya bicara tentang kehidupan keluarga. Bicara tentang pandanganmu terhadap pekerjaan. Saya merasa seperti bersamanya. Jiap Yuken hanya majikan saya. Sedikit seperti teman. Terkadang. Tampak sangat mirip dengan ayah saya. Mama, kamu sepertinya cukup penasaran dengan bos saya. Kamu mengenalnya. Bagaimana kamu bisa mengenalnya jika tidak mengenal saya? Jika kamu ingin mengenalnya, bisakah saya meminta kalian berdua untuk bertemu? Tidak, Mama hanya peduli padamu. Mama hanya penasaran. Baiklah, Cheng Yan. Jangan bawa dasi ini. Mama simpan saja untukmu. Kenapa? Dasi ini gak cocok buat kamu. Aku rasa ini cukup bagus. Oh, aku sudah bilang jangan bawa, ya udah jangan bawa. Mama akan belikan yang lain buat kamu. Baiklah. Aku bilang, Cheng Yan. Sesuatu tentang dasi ini. Jangan bilang ayahmu. Jangan pernah sebut ini ke bosmu lagi. Kenapa gak boleh bilang? Dengerin aja kata Mama. Ketua sudah duduk duluan. Oke, segitu aja dah. Selamat pagi, Ketua. Oh. Dasi ini cukup mencolok. Mama yang beliin ini buat aku. Maaf ya, Ketua. Dasi yang kamu kasih ke aku. Mama mungkin merasa itu terlalu berharga. Dia gak ngizinin aku bawa. Ah. Oke, yang mama kamu pilih juga bagus kok, kelihatannya bagus. Pasukan sekutu. Aku tadi mau cari kamu. Aku tahu. Jadi aku kesini nunggu kamu duluan. Masuk mobil. Masuk mobil. Lihat laut. Orang ini kayak familiar banget sama aku. Ya Tuhan, mereka pergi. Oh, cepat kejar aku. Mama. UPS, aku lihat istriku lari dan gak kejar dia. Oh.
Kita pernah ketemu sebentar 12 tahun yang lalu. Setelah itu, kamu langsung hilang tanpa jejak. Aku udah nyari kamu selama 20 tahun. 20 tahun. Kamu juga menghindari aku selama 20 tahun. Kamu benar-benar menjijikan. Kita sudah dekat. Aku sudah menunggumu dengan penuh rindu, tidakkah kamu tahu? Sudahkah kamu lupa betapa sulitnya bagi kita untuk menikah? Mengapa kamu begitu tega padaku? Bukan aku yang tega. Aku tidak punya muka untuk menemuimu. Aku mengkhianatimu. Mengkhianati pernikahan kita. Aku adalah istri yang tidak setia. Aku tidak pantas kamu melakukan ini padaku. Jangan bilang begitu. Aku salah paham padamu 12 tahun lalu. Kemudian Dahai memberiku surat. Menjelaskan semua alasan mengapa kamu harus menikah dengannya. Aku mengerti. Aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya bisa merasa berat hati. Untuk suamimu, ayah anakmu. Ketika kamu dalam situasi yang sangat sulit, aku tidak ada di sampingmu. Itu kesalahanku. Ketidakberuntungan disebabkan olehku. Kamu tidak memberontak. Jangan bicara tentang dirimu seperti itu. Di pikiranku, kamu adalah istri yang paling cantik. Tidak peduli masa lalu, sekarang atau masa depan. Aku benar-benar tidak pernah menyalahkanmu. Aku hanya menyalahkan diriku sendiri. Keanehan takdir. Tapi sekarang takdir mempertemukan kita kembali. Wan Jun, biarkan aku membalasmu dengan baik di masa depan. Mencintaimu dengan baik ya. Degang? Aku tidak bisa begitu tidak bertanggung jawab. Aku ingin menjelaskannya 12 tahun lalu. Aku punya keluarga lain. Sungguh tidak mungkin bagi kita untuk menerima takdir kita kan? Aku belum menerima takdirku selama 20 tahun terakhir. Pada usia 50 seseorang tahu takdirnya. Kamu dan aku sudah tidak muda lagi. Tidakkah kamu masih merasakannya? Katakannya lagi, masalah perasaan tidak ditentukan oleh satu orang saja. Ternyata aku merindukanmu tanpa henti selama 20 tahun terakhir. Hanya cinta sepihakku yang membara. Kamu terlalu sentimental. Kamu tahu itu bukan yang kumaksud. Sudahlah. Tidak ada gunanya mengatakannya. Bahkan jika kamu tidak datang padaku hari ini, aku akan tetap datang padamu. Ini untuk Chen Nian. Dia anak kita kan? Master Chen memang anakku Judegang. Laut memperlakukannya seperti anak sendiri, lebih dekat daripada anak kandungku. Kebajikan membimbingku. Yang ingin kukatakan adalah, Cheng Yan tidak tahu bahwa Dahai bukan ayah kandungnya. Jadi aku ingin mengatakan. Itu saja. Apakah ini rahasia antara kita? kamu ingin aku mengabaikan anak kandungku. Aku takut mengganggu hidup dan perasaannya. Aku tidak memilikimu lagi. Hatiku telah teriris. Sekarang kamu bahkan tidak mengembalikan anakku padaku. Ini bukanlah tusukan lain di hatiku yang terluka. Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Degang Manjun. Aku tidak punya teman. Ini satu-satunya anak yang tersisa. Aku telah mencari kalian ibu dan anak selama 20 tahun.
Aku bermimpi bertemu kalian berdua setiap hari. Sekarang mudah untuk menemukan anak kita. Kamu memaksaku. Tidak bisa mengakuinya. Terlepas dari apakah kamu mengakui kerabatmu atau Cheng tidak. Yan tetap anakmu. Kamu juga bisa peduli dan mencintainya. Artinya aku bisa menahan kesepian. Menahan kerinduan pada keluarga. Memandang anak kandungku. Hubungan yang dalam dengan Gaodahai dan anaknya. Aku tidak punya pilihan. Aku takut mengatakan semua ini akan menghancurkan Cheng Yan. Dekang, tolong biarkan aku memohon padamu. Berjanjilah padaku, oke? Kita sudah menikah denganmu. Mungkinkah Cheng Yi dan aku juga ayah dan anak? Halo Ketua. Ketua, ada apa dengan Anda? Tidak apa-apa, tidak masalah. Halo Rumah Tong. Anda mencari siapa? Apakah nyonya Anda ada di sini? Nonanya tidak ada di rumah. Terima kasih banyak. Sama-sama. Silakan masuk. Ketua, Anda belum pergi? Apakah ada instruksi lain? Jika tidak, saya akan pulang dulu. Baik. Kalau begitu saya pergi dulu. Selamat tinggal Ketua. Apa yang ingin Anda lakukan? Tidak ada, APA Quechua kami menggandeng, Anda untuck saya tidak kenal dengannya. Jangan bicara omong kosong kepada saya. Abang, hei. Kenapa Anda pergi? Kenapa Anda pergi? Jujur saja. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Mencari mati. Baiklah. Mundur. Aduh, Anda baik-baik saja? Presiden Tong bagaimana? Saya telah meninggang Anda? Hei anak muda, jangan terlalu agresif saat berbicara. Hei, saya punya 3.000 yuan di sini. Ambil saja. 3.000 yuan. Apakah Anda ingin berbisnis dengan perusahaan The Maoyang? Saya ingin berbisnis dengan Anda. Saya tahu kondisi keluarga Anda tidak baik. Jadi saya ingin membantu Anda. Semoga Anda bisa mengerti. Uang ini sedikit dari pikiran saya. Tapi saya punya syarat. Mulai hari ini, Anda perlu menjauhi Jing Juan. Sesederhana itu. Tidak ada yang lain. Presiden Tong, kondisi keuangan keluarga saya yang buruk adalah kesalahan saya. Kenapa? Saya pikir apapun di dunia ini bisa didiskusikan. Terutama soal harga. Tentukan harganya. Saya yakin sudah menjelaskannya dengan jelas.
Jingjuan dan saya tidak berpacaran demi uang. Ini yang kamu katakan. Mulai hari ini, jika saya melihatmu bertemu Jingjuan lagi, saya akan menggunakan cara lain untuk menghentikanmu lain kali. Mengerti? Baik. Katakan siapa pria itu. Kamu tidak bilang. Kamu yang tidak tahu malu. Apakah kamu punya pria lain di luar? Ibu bagaimana bisa bicara seperti ini? Mata saya dan Dahai melihatmu bersamanya. Kamu bilang tidak punya mobil. Apakah kamu tidak putus hubungan dengannya? Ibu saya tidak punya. Berani berkilah. Apakah kamu lupa saat masuk keluarga Gao? Apa yang saya janjikan saat berlutut di depan leluhur keluarga Gao? Ibu percayalah padaku. Saya benar-benar tidak melakukan apapun yang membuat keluarga Gao malu. Baik, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Degang ingin mengakui anaknya. Karir apa ini? Bos di perusahaan tempat saya bekerja adalah Ju Degang. Tidak heran dia memberinya setelan. Kamu sudah tahu itu kan? Tidak, saya juga tahu setelah dia memberi Cheng Yan setelan hari itu. Saya baru tahu. Mengapa dia menginginkan anak? Dia membesarkannya selama sehari. Kamu berjanji padanya tanpa kamu. Tidak, saya tidak berjanji padanya. Tapi apa? Tapi apa? Laut. Kamu bisu. Kamu tidak mengatakan apa-apa saat seseorang ingin mencuri anakmu. Apa itu perampokan? Jika kamu adalah anak orang lain, kamu harus kembali. Apa yang kamu katakan? Apa yang ibumu katakan? Ini hanya masalah waktu kan? Sooner or later kamu akan tahu semuanya. Kamu ingin membuatku marah sampai mati. Kenapa kamu tidak membiarkan aku mati dengan bahagia? Aku kasih tahu kamu. Selama 20 tahun terakhir, merawat anak sejak kecil sampai dewasa. Kamu harus melepaskannya. Kamu perlu mengirimnya pergi. Kamu melakukan ini. Aku kasih tahu kamu. Aku tidak setuju. Aku kasih tahu kamu. Aku tidak setuju. Tidak pernah setuju. Wajar saja jika ayah dan anak saling mengenali. Aku bukan ayah kandung anak itu. Lalu bagaimana jika dia bukan ayah kandungnya? Kamu berada di atas angin. Tidakkah kamu merasa kasihan pada Cheng Yan? Kamu telah memegang anak itu sejak dia lahir. Sakit di hatiku. Kamu sebagai seorang ayah melakukan lebih baik daripada ayah kandungnya. Apakah kamu akan kalah lagi padanya? Ayah kandung seperti apa dia? Apa yang telah dia lakukan untuk Cheng Yan? Punya. Sekarang dia menggigit orang saat dia bilang akan melakukannya. Tidak ada hal seperti itu di dunia ini. Meskipun aku mengatakan ini, seseorang membuka mulut ini. Tidak ada alasan mengapa kita tidak boleh membiarkan orang lain mengenali anak ini. Kebaikan yang telah kita pupuk selama lebih dari 20 tahun. Ini alasannya. Manjun, kamu bilang kamu adalah ibu anak itu. Jangan memberinya anak. Apakah itu masuk akal? Jadi aku belum setuju. Aku melihat kamu ragu-ragu dan ragu-ragu. Aku marah saat melihatnya. Tidak, aku tidak khawatir. Dahai, pergilah ke rumah Ju sendiri. Kasih tahu Ju Degang dengan jelas. Nama belakang anak itu pasti Gao. Lahir dengan nama belakang Gao. Tidak mengambil nama belakangnya Ju. Tentu saja dia adalah cucu keluarga Gao. Namanya Gao Cheng Yan. Aku tidak mendengar Gao Cheng Yan. Nenek. Orang tua apa yang kamu bicarakan tentang aku? Cheng Yan, apa yang kamu dengar? Aku mendengar kamu memanggil namaku. Oh. Kita sedang mengobrol. Halo. Belikan aku minuman. Karena kamu memanggilku. Bagaimana aku bisa menolak?
Sampai jumpa nanti. Itu darah dagingku. Aku melihatnya setiap hari, tapi tidak bisa saling mengenali. Bagaimana mungkin Meng Jun melakukan ini padaku, Tuan Alex? Apa yang harus kulakukan menurutmu? Selalu ada yang bisa dilakukan, hahaha. Jangan lakukan ini. Aku datang padamu karena aku kesakitan. Kamu harus memberitahuku. Aku akan memberitahumu setiap kali kamu frustrasi karena Manjun. Datanglah padaku dan nyanyikan adegan tangisan. Aku mulai meragukanmu. Apakah kamu meragukanku? Aku meragukanmu. Nikmati perasaan disakiti ini. Seperti minum. Kamu menggunakan rasa sakit ini untuk mematikan perasaanmu, menutupi kelemahanmu, dan itu semakin membuat ketagihan. Aku tidak lemah, tapi lembut hati. Aku tidak tega melihat orang lain memohon. Aku tidak tega melihat orang lain menangis. Hukuman mati membawa bencana. Kamu pasti pernah mendengar kalimat ini kan? Tidak mudah bagimu menemukan anakmu. Mengapa tidak bersikeras untuk menjaganya? Tidak, itu seperti membuat dirimu sendiri koktail yang buruk. Koktail yang buruk. Apa maksudmu? Itu pahit, sepat, dan membuat tersedak. Yang terburuk adalah itu tidak cukup manis. Kamu tidak akan pusing saat mabuk. Apakah kamu tidak mencari masalah? Dimarahi dengan baik. Hei, kamu anggap kata-kataku sebagai makanan pendamping minuman, minumlah dengan keras. Aku menganggap kata-katamu sebagai kebenaran. Itu kata-kata yang hanya akan diucapkan oleh teman. Chunyan. Terima kasih sudah mau memberitahuku yang sebenarnya. Kebenarannya terdengar tidak enak. Orang-orang akan kesal jika aku terlalu banyak bicara. Tapi kamu harus merasakan rasa sakit yang sebenarnya. Akan benar-benar berubah. Aku belum lupa kamu baik padaku. Apa yang kukatakan juga benar. Aku tidak mencoba untuk menjilatmu. Aku ingin kamu menjilatku. Hei, ambil foto saja dan lihat. Lihat apakah kamu merasa nyaman. Chunyan. Ini tempat umum. Jangan lakukan ini. Kalau begitu kamu berani melakukannya di tempat pribadi ya? Lihat kamu. Kamu sekarang punya suami. Apalagi kamu dan istrimu punya hubungan yang sangat baik. Tolong berhenti bercanda seperti ini denganku. Siapa yang bilang hubungan kita sebagai suami istri lebih baik? Kamu bilang kasusnya harus diajukan dengan perhatian yang sama. Kita saling memperlakukan dengan hormat kan? Ajukan kasusnya bersama. Ini kasus penangkapan. Hal-hal itu bisa dilempar ke alis lawan. Dan apapun yang didapat lawan. Mereka bisa digunakan sebagai senjata untuk saling memukul. Ini disebut saling memperlakukan sebagai tamu. Apakah kamu bercanda? Anggap saja aku bercanda. Aku tidak seperti Manjun. Manjun terbuat dari air mata. Aku tidak akan menangis. Sin Ma ada di depan para pengikut. Aku tidak menangis. Tidak peduli apa yang dia lakukan padaku. Bagaimana kabarmu di luar, anjing penjaga? Ada berapa rumah kecil di sana? Aku hanya tidak ingin meneteskan satu tetes air mata untuknya, karena dia tidak pantas. Bisakah kamu masih bertahan hidup dengan orang seperti itu? Apakah kamu mendorongku untuk bercerai? Kalau begitu kamu juga bukan orang baik. Tidak, bukan itu yang kumaksud. Kenapa? Jangan khawatir, meskipun aku benar-benar bercerai, aku juga tidak akan mencari kamu. Kamu sudah punya istri yang ditakdirkan. Sekarang aku punya anak tambahan yang tidak ditakdirkan oleh takdir. Aku tidak ingin ikut-ikutan.
Ada apa dengan kamu? Perutmu. Begitu lama sakit perutmu belum hilang. Baiklah. Seperti yang kamu katakan. Kali ini benar-benar sakit. Sudah saatnya aku memutuskan. Sudah saatnya mencari solusi yang tuntas. Oke, berhenti minum. Baiklah, biarkan kamu mati kesakitan. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa berubah menjadi orang baru. Ini bisa meredakan sakit sementara. Lain kali kalau sakitnya masih ada dan tidak ada obat, coba cara ini. Secepatnya periksa ke dokter. Apa kamu tahu? Kamu mau kemana? Maaf, aku pulang dulu. Jam berapa kamu mau pulang? Bukan ini rumahmu. Besok pagi ada rapat penting. Beberapa Gwen masih di rumah. Aku harus periksa. Kamu pasti pulang untuk bersama wanita berwajah kuning itu. Tidak. Aku tidak ingin kamu pergi. Wanita itu sudah aku buang ke istana dingin. Sekarang melihatnya saja aku kesal. Bagaimana mungkin dia terteman dengannya? Aku hanya karena dia tidak ingin Jinjuan melihatnya. Ayah tidak pulang sampai subuh. Benarkah? Haruskah aku berikan ke ayah? Kenapa kamu tidak menjaga muka di depan anakmu? Benar? Mengapa aku bohong padamu? Apa katamu? Kapan kamu akan mengusir wanita berwajah kuning itu? Bawa aku pulang. Cuizhi, kamu tahu. Dengan statusku sekarang, berapa banyak pasang mata yang ada? Menatapku secara terang-terangan atau diam-diam. Melakukan apapun. Aku harus sangat berhati-hati. Kalau tidak, orang akan memanfaatkannya. Jadi aku butuh waktu Menurutmu berapa lama 1 jam itu? Maka itu tergantung keberuntungannya. Lalu bagaimana jika keberuntungannya baik? Cek burumu. Kapan aku bisa mencairkannya? Jangan khawatir sayang. Menurutku, tidak ada takdir yang lebih baik darimu. Kalau tidak, kenapa aku tidak membujuk orang lain? Aku di sini hanya untuk membujukmu. Oke, tidur sekarang. Aku akan kembali. Bolehkah itu? Ah, menjijikkan. Hahaha, cepat tidur. Terima kasih. Perutku terasa jauh lebih baik sekarang. Aku tidak pernah menyangka kamu punya keahlian ini. Jika kamu membiarkanku memijat seluruh tubuhmu, aku janji kamu akan lebih nyaman. Cunyan berhenti bercanda. Aku tidak bercanda. Aku tidak akan kembali. Bawa aku ke rumahmu. Aku akan membuktikannya padamu. Bagaimana semuanya? Kamu tidak percaya? Apakah kamu tidak berani atau tidak mau? Tolong hentikan ini. Ini semua salahku. Tahun-tahun ini. Aku bahkan tidak punya siapa-siapa untuk curhat. Karena itu aku datang padamu. Aku benar-benar tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin mendengarmu bicara. Bahkan jika kamu memarahiku. Tidak mudah menemukan seseorang yang memarahimu. Aku beritahu kamu, apa yang paling aku suka adalah memaki orang. Jika kamu pikir aku tidak memakimu cukup keras tadi, maka lakukan lagi. Jika aku kali ini, aku tidak akan berlutut jika kamu pantas dimaki. Maka aku akan diam dan berhenti memaki. Oke, aku yakin sama kamu. Kalau aku gimana? Aku pantas banget dimarahinnya. Nggak cukup cuma ngaku pantas dimarahin. Dimarahin itu ada ilmunya. Pertama kamu harus introspeksi. Renungkan. Kenapa wanita itu begitu kesakitan hari ini? Aku ngerti niat baikmu. Tapi kamu nggak tahu, apa yang paling aku takutkan sekarang ini adalah sendirian dan berpikir liar.
Semakin aku pikir semakin gak ngerti. Hidup untuk apa sih di dunia ini? Hidupku hampir habis. Tapi kadang tanganku kosong dan aku gak punya apa-apa. Bahkan takut. Pernahkah kamu memikirkannya? Jika matahari besok nggak terbit lagi buat kita, apakah kamu akan menyesal? Aku akan mengantarmu pulang. Nyonya, apakah dia sudah tidur? Nyonya belum pulang. Kenapa dia belum pulang? Sama siapa dia keluar? Dia dapat telepon. Bilang ada yang ngajak minum. Baru saja keluar. Jadi kamu tahu siapa yang nelpon? Nyonya nggak bilang. Baik. Kalau gitu bantu awasin mulai sekarang. Iya. Hebat-hebat. Dia pulang lebih malam dari aku. Kamu tahu nggak udah hampir subuh? Terus kenapa kalau aku pulang malam sudah bertahun-tahun? Hari apa kamu pulang cepat? Kamu pikir cuma kamu yang punya tempat buat pergi dan aku nggak? Aku beneran nggak ngerti. Mereka udah cari istri buat tua bersama. Tengah malam. Kenapa kamu masih bisa keluyuran di luar? Walaupun aku cari pengantin dan basement. Muda terus. Kamu nggak lihat Fudalin sama anak-anaknya? Pengen nempeleng aku setiap ketemu. Kamu nggak bisa nggak ngerasa kagum sama ini. Oh, kalau kamu tidak mengorbankan hidupmu. Sok jagoan di luar seharian. Kok bisa menarik begitu banyak lalat dan kecoa? Mereka lalat dan kecoa. Kan kamu. Kalau kamu tidak, apa kamu tidak akan menempel pada permen wijen bau itu? Bilang aja, jangan bikin aku marah. Bahkan kalau aku marah, permen wijen bau itu tidak akan membuatku merasa lebih baik. Kalau kamu tidak senang, hancurkan saja. Aku ingin lihat Paris malammu yang sudah kadaluarsa. Seberapa besar kemampuanmu? Apa aku punya kemampuan ini? Tunggu saja. Peng Fugui. Siapa? Pesan makanan online. Aneh, aku tidak pesan makanan online. Ah. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan? Kamu adalah permen wijen renyah yang menyanyikan drum rima Beijing. Kakak, aku tidak pernah menyinggungmu. Kamu menggoda suamiku. Hancurkan untukku. Ah. Ah. Tolong jangan pukul aku lagi. Kakak, aku salah. Berhenti berkelahi, berhenti berkelahi. Ahahaha. Setelah lama melakukan ini, He Chunyan benar-benar menghancurkan rumahmu. Tentu saja benar. Apa yang lucu? Dia juga memanggilku jalang bau dan kuda tua. Haha, Master, aku tidak pernah mengalami dosa sebesar ini dalam hidupku. Kalau kamu tidak membuat keputusan untukku, aku tidak akan hidup.
Aku akan mati untukmu. Hei hei, jangan seperti ini, jangan seperti ini, jangan seperti ini. Jangan khawatir, kalau ada sesuatu terjadi padamu kamu akan hidup atau mati. Oke tante. Aku janji padamu aku akan memberikannya padamu. Bisakah kamu memberikan penjelasan yang memuaskan untukku? Jangan marah. Itu cukup. Hei hei. Benci. Hem. Oke. Berhenti untukku. Istri kamu mau kemana? Kembali ke kamar. Mau kemana lagi? Kenapa kamu pamer otoritas di rumah? Mau pamer ke siapa? Hahaha. Tidak menyangka. Aku Tong Erping sepanjang hari seperti angsa liar. Mataku terbakar oleh angsa liar hari ini. Tidak menyangka kamu begitu hebat. Berani lebih serius sama aku. Apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti. Tidak tahu. Ayo. Aku kasih tahu. Datang. Ah. Pukul saja aku sampai mati, agar aku bisa mendukung permen wijen bau kamu. Biarkan semua orang di dunia tahu betapa megahnya kamu Tong Badi. Begitu romantis. Kalau kamu tidak bawa orang untuk menghancurkan rumah orang lain, memukul orang, aku malas menyentuhmu. Kamu suruh aku pergi. Aku suruh pergi dan kamu pergi. Lalu aku suruh mati. Mau mati. Aku tidak akan mati. Karena aku ingin menyimpan nyawa ini untuk melihat bagaimana kamu mati. Jangan pikir aku mudah diintimidasi. Paling-paling ini akan jadi jalan buntu. Satu nyawa untuk satu nyawa. Kamu berani. Mau yang memuaskan lagi? Tunjukkan padamu. Kamu pikir aku benar-benar tidak berani menyentuhmu? Oh. Apa yang kamu katakan membuat hatiku gatal. Sudah lama aku tidak menyentuh istriku. Kalau apa yang kamu katakan benar, maka aku akan menyiapkan air panas untukmu agar kamu bisa mandi. Halo. Itu kamu. Oke, kasih tahu aku di mana kita ketemu. Aku akan segera ke sana. Datang. Gimana kabarmu akhir-akhir ini? Kamu mengundangku ke sini bukan cuma untuk jalan-jalan kan? Kalau ada yang mau dikatakan langsung saja bilang. Di mana Cheng Yan? Cheng Yan adalah anakku. Darah dagingku. Aku tahu. Aku tahu, tapi kita tetap tidak akan membiarkan ayah dan anak ini saling mengenal. Degang. Cheng Yan sudah memanggilku ayah selama 20 tahun. Kamu tiba-tiba ingin membawanya kembali? Jujur saja aku tidak sanggup. Laut lepas. Yang memanggilmu ayah adalah anakku. Darah dagingku. Kamu tahu? Aku tahu semuanya. Tapi aku menganggapnya sebagai anakku. Ibuku sudah menganggapnya sebagai cucu selama lebih dari 20 tahun. Anak itu sudah lama menganggapku sebagai ayah kandungnya. Dia menganggap rumah ini sebagai rumahnya sendiri. Sekarang kamu mau aku bilang padanya bahwa dia adalah ayah angkat keluarga Gao. Kamu pikir dia bisa menerimanya? Bahkan jika ini permintaanku yang tidak masuk akal. Aku mohon. Lepaskan dia. Gao dahai, kamu juga bisa bilang begitu. Aku tahu ini sulit diterima. Tapi ini baik untuk semua orang. Kamu orang yang baik hati. Manjun sudah bilang padaku sejak lama. Jangan khawatir kalau kamu berjanji padaku.
Aku akan biarkan Cheng Yan tetap bekerja di perusahaanmu. Kamu bisa melihatnya setiap hari. Kamu bisa menyayanginya. Dia tetap anakmu. Terima kasih. Terima kasih. Laut. Aku yang seharusnya bilang terima kasih. Kalau bukan karena kamu dulu, ibu dan anak mereka sudah tidak tahu lagi tinggal di mana. Bagaimana aku bisa membuat permintaan ini padamu hari ini? Ini bukan apa-apa. Ini yang seharusnya aku lakukan. Jangan bilang begitu. Aku pergi. Oh cucuku tercinta. Hahaha Cheng Yan. Nenek buatkan kamu sesuatu yang enak. Ayo cepat ke sini. Nenek datang ke sini hahaha. Lai-lai nenek masak semangkuk sup longan. Duduk di sini. Mengisiki dan menyehatkan tubuh. Minum selagi masih panas. Nenek aku Cheng Yan. Bukan Cheng Yui. Oh aku tahu. Kamu Cheng Yan. Ayo. Makan. Aduh makan selagi masih panas. Kamu baik-baik saja. Kenapa kamu bingung? Bingung aku tidak bingung. Hahaha. Cheng Yan dan Cheng Hui sama-sama cucu kesayangan nenek. Haha ayo makan. Cepat minum selagi masih panas. Aduh enak tidak haha. Apa Cheng Yan ada di rumah? Ah, Bagaimana kamu bisa datang? sudah beberapa hari tidak bertemu. Bahkan kalau aku telepon kantormu kamu tidak akan menjawab. Aku datang untuk melihatmu. Hahaha. Cheng Yan cepat temani si gadis. Jalan-jalan keluar. Oh keluar. Jalan-jalan haha. Cheng Hui punya Xiao Qianzheng. Yana punya pacar. Aduh aku pikir keluarga kita akan ada acara bahagia bu. Jangan ngomong sembarangan. Kamu tahu apa yang terjadi. Apa ini cocok? Hei apa yang tidak cocok tentang ini? Aku lihat gadis ini. Cukup bagus. Lupakan saja aku. Kenapa kamu baru saja melupakannya? Tolong jelaskan dengan jelas padaku. Ada perbedaan besar antara kedua Kamu identitas di surga kita dan aku di bumi. Kita sama sekali tidak pantas. Ini tidak seperti yang kamu gauching yang katakan. Kapan kamu punya kesadaran status keluarga? Ide adalah ide. Realita adalah realita. Tidak peduli apa ide saya. Tidak ada yang bisa mengubah realita di depanmu. Takahiko. Apakah kamu ingat pertama kali kamu menciumku? Di sini. Identitasku saat itu tidak berbeda dengan sekarang. Mengapa kamu bisa mengabaikan identitasku saat itu? Sekarang tidak mungkin lagi. Apakah kamu seseorang yang begitu mudah dikalahkan oleh realita? Jika itu aku tidak akan pernah memaksamu. Mengapa kamu baru memberitahuku sekarang? Jingjuan jangan marah. Aku hanya bisa minta maaf padamu. Aku tidak menerima permintaan maafmu. Kalau kamu tidak menyukaiku, mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Mengapa kamu menunggu sampai aku benar-benar terjebak? Itu yang kamu katakan padaku. Mengapa kita begitu berbeda statusnya? Tidak bisa berinteraksi. Baik. Kamu lebih baik mengambil pisau dan membunuhku. Hatiku sudah mati sekarang. Kamu puas? Kamu puas? Jingjuan, jangan sedih. Aku tidak bisa sedih lagi. Itu bukan yang kumaksud. Aku hanya tidak tega melihatmu seperti ini. Bahkan jika kamu memberiku seluruh dunia, aku tidak ingin kehilanganmu. Katakan padaku mengapa. Kamu tidak bilang. Aku pergi. Masuk. Katakan padaku mengapa.
Kamu bilang, apa yang terjadi? Itu ayahmu. Dia yang tidak mengizinkan kita pacaran. Tong Anping memukulku. Aku memukulmu, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Aku tidak bisa mati. Apa yang terjadi? Tong Anping bilang kalau aku punya kemampuan. Dia pergi hancurkan rumah kecil selingkuhannya. Jadi aku pergi dan menghancurkannya. Hasilnya dia memukulku mewakili selingkuhannya. Begitulah. Itu. Bagaimana kita bisa hidup damai sebelumnya? Sebelumnya, dulu air sumur tidak mengganggu air sungai, bahkan tidak bisa saling melihat. Bagaimana bisa ada keributan seperti itu? Dan sekarang dia ingin meluruskan si jalan kecil itu, menghancurkan aku. Tentu saja aku harus berdebat dengannya. Lupakan saja, jangan bahas mereka. Aku akan tidur di kamarmu malam ini. Tidur di tempat tidurmu. Cunyan ya, kamu bisa tidur sekarang. Bagaimana denganmu? Tidur di sofa. Jangan ngobrol denganku. Mari bicara di luar. Lalu pergi keluar. Selamat malam.
Chunyan, bagaimana dia bisa menikahi Tong Fugui? Aku tidak bisa tidur. Bukankah kamu bilang bisa pergi keluar kalau ingin ngobrol? Jadi aku datang. Sebetulnya, bukan aku tidak bisa tidur, aku tidak tega tidur. Susah menantikan hari ini. Menghabiskan semalaman bersamamu. Kalau kamu bangun sampai subuh, bukankah ini sia-sia? Chunyan. Aku minta maaf untukmu. Jangan bilang kata maaf padaku lagi. Kamu sudah terlalu sering mengatakannya. Aku menikahi Tong Anping. Bahagia atau tidak bahagia, itu tidak ada hubungannya denganmu. Awalnya yang kukagumi adalah ketegasan dan sikapnya yang dominan. Itu yang tidak kamu miliki. Aku benar-benar tidak menyangka. Ciri-ciri itu sekarang menjadi malapetakaku. Sekarang aku baru tahu. Kalian berasal dari dua dunia yang berbeda. Tidak ada cara untuk membandingkan. Karena aku tidak bisa mendapatkannya darimu. Itulah mengapa aku memilih untuk menikah dengannya. Aku benar-benar tidak menyangka dengan pilihanku sendiri. Tapi itu tidak membuatku lebih bahagia. Chunye. Seberapa baik kau mengenalnya? Aku juga tidak tertarik untuk mengenalnya. Kalau aku tidak yakin aku sudah berpaling. Aku juga tidak akan menahan Huing. Aku tunjukkan sesuatu padamu. Dulu saat aku mengikuti Tuan Zuo, aku juga tahu ada orang yang berpura-pura menjadi Tuan Zuo untuk mengumpulkan uang. Lihat lebih dekat. Apa ini terlihat seperti tanda tangan Tong Fugui? Lihat apakah itu tulisannya. Aku tidak ingin sembarangan menuduh orang. Periksa saja kalau bisa. Jangan dipaksakan. Aku mengerti. Hei, hati-hati. Non, Beri jalan. aduh. Kalian sedang apa? Itu putri presiden. Bisa bahaya kalau sampai menyinggungnya. Jin Huan, Kau berbohong. Kau bohong pada orang, kau bohong pada orang. siapa yang aku bohongi? Kalau itu tentang bisnis ayah. Berkarir di bisnis. Bagaimana mungkin tidak berbohong? Dari mana perusahaan ayah berasal? Siapa yang peduli dengan perusahaan jelekmu itu? Tersenyum tapi menyembunyikan pisau. Munafik. Bicara manis di depan. Membunuh diam-diam. Wah, Jin Juan. Ayah benar-benar tidak sia-sia mengeluarkan uang untuk mengirimmu kuliah. Sekarang kau menggunakan idiom untuk mengutuk orang dan semuanya berurutan. Hebat, hahaha. Kau masih bilang aku. Abaikan saja kau. Oke. Apa yang terjadi? Karena membuat putri kecilku tidak bahagia. Ayo ceritakan pada ayah. Mari kita bicarakan dengan hati-hati.
Siapa yang mau bicara baik-baik denganmu? Kamu jelas-jelas berjanji padaku waktu itu untuk tidak menghalangiku berteman. Kenapa kamu harus menyuap teman-temanku di belakangku? Kamu hanya tidak menepati janji. Bagaimana aku bisa tidak menepati janji? Aku punya alasan sendiri untuk semua yang kulakukan. Kamu mau membohongiku lagi. Jing Juan. Bukan ayah mau mengandalkan usia tua dan menjual diri. Dunia luar itu penuh dengan orang jahat. Ayah hanya ingin melihat. Apakah temanmu tulus padamu? Itu temanku. Kenapa kamu mau menguji orang lain? Kenapa? Sejujurnya, orang tua temanmu. Dia juga temanku dulu. Tapi kemudian dia berbalik melawanku. Mari kita lihat apakah dia punya tujuan lain. Bagaimana jika anak itu punya tujuan lain? Lalu aku hanya punya satu putri berharga seperti ini. Aku tidak bisa mengambil risiko ini. Maka kamu tidak bisa menggunakan uang untuk menghina orang lain. Fakta juga membuktikan bahwa temanku jujur. Aku sama sekali tidak mau uangmu kan? Kamu salah, itu sebabnya aku lebih khawatir. Kenapa? Aku khawatir dia punya motif lain. Dan itu pasti tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Jin Huan, jangan lupa. Kamu bukan gadis biasa. Kamu punya uang yang tak terbatas. Kamu punya status dan kedudukan kelas atas. Apakah dia tidak mengerti? Apa yang kamu katakan sama sekali tidak masuk akal. Aku tidak mau kamu ikut campur urusanku mulai sekarang. Jika kamu mengganggu orang lagi, aku tidak akan pernah pulang lagi. Jing Juan, Jing Juan. Jing Juan. Halo Deutsche Bahn, Hei Jing Juan. Oh, oke. Aku akan segera datang. Apa yang terjadi? Aku bertengkar dengan ayahku. Ini karena aku. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Karena aku bertengkar dengannya. Kabur dari rumah lagi. Tidak hanya akan membuatnya khawatir, tetapi juga akan membuatnya semakin membenciku. Aku tidak peduli, aku hanya ingin dia tahu. Tidak bisa menghentikanku untuk berteman. Jika dia membencimu karena ini, aku bahkan tidak akan pulang. Aku akan melawannya sampai akhir. Lihatlah sifat gadis muda sepertimu ini. Aku tidak peduli, aku tidak akan pulang. Jika bahkan kamu tidak peduli padaku, maka aku akan pergi sendiri. Kenapa? Kamu mau pergi kemana sendiri? Ah, kamu tahu betapa berbahayanya di luar sana. Kemudian bantu aku mencari jalan. Hei Okok, aku akan membantumu mencari jalan. Kebetulan aku punya teman di Jiangcheng Inn. Dia cukup aman. Jika kamu ingin menghindari ayahmu, pergi ke sana dan tinggal di sana dulu lalu hubungi aku. Aku akan menemuimu lagi. Oke. Bagaimana kalau aku pergi ke sana dulu? Masuk. Ketua kami menemukan. Siapa pria yang mengantar istriku pulang? Perusahaan mana yang kita hancurkan? Zhu Degang, pemilik Demao Foreign Co. Ltd. Bagaimana? Bagaimana bisa kebetulan seperti ini? Apakah kamu membuat kesalahan? Kami menemukannya melalui mesin pemeriksa plat nomor bernama Zhu. Benar-benar tidak salah Dan, kenapa kamu gagap? Katakan. Sebenarnya kami juga menemukan yang lain. Tapi aku tidak tahu apakah harus memberitahumu ketua. Sebenarnya, Madam dan pria bernama Zhu sudah saling kenal sejak lama. Madam dan presiden sudah saling kenal lebih dulu daripada kamu. Hampir menikah. Yakin kamu? Maksudku, aku pakai sepatu bekas Zhu Degang. Pergi, tidak pergi. Kamu jelas tahu Zhu Degang adalah musuh bebuyutanku. Kenapa kamu berhubungan seks dengannya? Kalian berdua tidak ingin hidup lagi ya? Apa yang kamu katakan? Lakukan 7 putaran dan 3. Kamu lihat aku berhubungan dengannya 7 kali. Aku baca 3 kali. Kenapa kamu tidak tahu malu?
Kamu pergi dengannya ke sana kemari, sampai subuh baru kembali. Bilang tidak melakukan hal buruk. Siapa yang percaya? Kembali tengah malam, kamu melakukan hal buruk di luar. Kamu pikir semua orang seperti kamu. Baik. Lalu bisakah kamu ceritakan apa yang kalian berdua lakukan? Ah, cuma ngobrol di bawah selimut. Hanya hantu yang percaya. Aku akan sebarkan kebajikan padamu. Ceritakan pada teman lamamu. Seberapa besar kamu mencintaiku. Seberapa baik kamu padaku. Tidak ada ciuman sekali dalam 3 hari. Tidak bisa tidur meski cuaca panas. Tidak bisa menjalani hidup. Teman lama siapa? Dia pada dasarnya adalah teman lamamu. Aku kenal dia lebih dulu daripada kenal kamu. Aku hampir ingin menikah dengannya. Kamu tidak memperlakukan aku dengan baik. Memarahi dan menindasku. Ada rumah kecil di luar. Kenapa aku tidak cari teman lama untuk mengeluh? Jadi kamu berencana kembali ke masa lalu. Kamu bisa makan rumput di tepi sarangmu. Kenapa aku tidak bisa kembali? Bagaimana jika kamu takut diceraikan karena selingkuh? Kamu sedang menceraikanku sekarang. Aku tidak meminta apa-apa. Aku bahkan tidak meminta sepeser pun darimu. Oh, mari kita lihat mimpi musim semi dan musim gugur ibumu. Bagaimana aku bisa mewujudkan mimpimu? Aku ingin bercerai sebelumnya. Sekarang aku nggak akan pergi. Meskipun kamu nggak ngasih sepeser pun, aku juga bakal ikat kamu hidup-hidup. Tergantung gimana kamu nyari judegang kamu. Tapi aku mau ngingetin kamu. Jangan sampai aku ketemu kesalahan kamu. Kalau nggak aku pasti bakal kupas kulit kalian berdua hidup-hidup. Kita lihat aja.